Hai kalian, para Cancer dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini bacaan untuk tahun 2024 ya, Cancer. Saya bukain dulu ya kartunya. Oke, untuk Cancer, coba kita lihat apa yang akan terjadi di 2024. Jangan langsung diem gitu, Cancer. Nggak usah terlalu risau ya, sebentar. The Star. Justru The Star yang akan kalian dapatkan di 2024. Ini bicara tentang future, tentang kesempatan masa depan di 2024 untuk Cancer. Dan saya yakin 2024 adalah tahun yang menjadi awal dari apa yang ingin kalian capai di masa depan. Gitu, Cancer. So, kita lihat bacaannya ya. That's really nice. Gambarnya juga bagus banget, kayak wah, menerima sesuatu yang bersinar gitu ya. Look to the future with hope and optimism. The power of faith to move mountain. Happy change that bring relief from challenging time. Ada 3 hal nih. 1, lihat masa depan kalian yang gilang gemilang itu ya, dengan harapan dan juga optimis gitu ya. Jangan pesimis nih 2024. Ada yang aduh pesimis banget nih hidup kayak gini. Enggak gitu ya, Cancer, enggak gitu. Oke. Bahkan ada di sini katanya kalau kalian punya keyakinan yang kuat itu bahkan bisa memindahkan gunung. Enggak literally kalian para Cancer memindahkan gunung ya. Kayak oh kita geser aja gunungnya, enggak seru tuh ada di situ. Enggak gitu ya, Cancer. Oke, kemudian tapi maksudnya tuh sekuat itulah optimis dan keyakinan juga harapan kalian di 2023 dan akan membawa kalian kepada sesuatu yang besar, maksudnya gitu. Besar untuk future kalian, besar untuk masa depan kalian. Oke. Kemudian happy change, ada perubahan yang membawa kalian pada kebahagiaan. Ketika mungkin tahun-tahun sebelumnya atau tahun 2023 itu banyak challenge untuk Cancer, ya kan? Ya, saya ingat banget kok selama 2023 tuh bacaan Cancer tuh udah kayak roller coaster. Bahkan saya yang ngebacainnya juga merasa seperti itu. Bahkan ada satu Cancer yang memboikot dan nggak setuju dengan bacaan saya. Akhirnya ya udah saya hapus aja, dia nggak perlu nonton saya blok aja. Kenapa ya? Mungkin karena hidupnya terlalu begitu kan, berliku di 2023, akhirnya jadi pahit hati, komennya juga jadi pahit gitu, hanya karena ketika dia DM, saya menolak karena memang saya nggak kenal, jadi buat apa? Ya kan, Cancer. Cancer kan nggak kayak gitu sebenarnya kan. Cancer tuh orangnya ya baik sih, kemudian gampang bergaul gitu. Tapi kan kalaupun orang yang mau diajak ngobrol merasa nggak nyaman, ya harusnya terima-terima aja karena tapi saya nyadar sih mungkin karena orang tersebut, si Cancer tersebut, atau mungkin kalian yang nonton ini itu mengalami hal-hal yang challenging, yang menantang di tahun 2023. Tapi ini kan untuk tahun 2024 ya. Jadi ya udah optimis aja. 2024 itu ada bintang terang untuk kalian, ada kesempatan kalian untuk mengatasi segala halang rintang tersebut, dan pencapaian tujuan kalian tuh udah mulai dikasih clue ya, mulai dikasih kesempatan-kesempatannya. Mungkin tidak akan begitu saja terjadi di 2024, oh tiba-tiba beneran semua terjadi seperti yang kalian inginkan. Mungkin tidak seperti itu. Tapi
ada kesempatan. Dan disebutkan di sini ketika kalian punya keyakinan, punya iman sebesar itu yang bahkan bisa memindahkan gunung, itu tadi kan kata-katanya, dan itu akan terjadi. So, Cancer sekalian, coba buka pikiran kalian seluas-luasnya. Hati kalian juga seluas-luasnya. Kenapa? Kalau kalian masih berada di dalam kepompong kalian, berada di dalam lingkungan kalian yang secupet itu. Secupet itu bahasa Jawa ya, sorry ya. Maksudnya kalian cuma di lingkaran yang itu aja, pikiran kalian nggak akan bisa jadi lebih terbuka dan kalian susah melihat kesempatan itu. Jadi memang kadang-kadang di dalam sebuah peristiwa, ubah cara berpikir kalian. Nggak perlu baper dengan, aduh ini kayaknya nggak seru nih buat Cancer, ini nggak adil nih buat Cancer, nggak kayak gitu ya. 2024 kesempatannya banyak buat Cancer. So, kita lihat nanti 2024 ya. Nah, sekarang saya buka kartu-kartu yang lain untuk satu persatu. Kita lihat nih mulai dari awal tahun sampai akhir tahun 2024. Nanti tetap ada kok bacaan per bulannya gitu ya. Bahkan untuk Januari juga sudah saya siapkan, nanti juga akan ada. Tapi ini bacaan tahun 1 tahun dulu ya. Wih, masih challenge di awal tahun. Nggak apa-apa ya, masih ada challenge di awal tahun. Tapi kan ada yang kalian bisa raih, bisa dihasilkan gitu ya setelah melalui challenge itu. Oke. Ya, ada yang ada The Hermit. Ada Cancer yang ada bau-bau Virgo-nya. Oh, ada The Tower juga. Saya Virgo yang ada Cancer-nya. Oke. Jadi agak relate ya kalau untuk bacaan Cancer untuk saya. Oke, so sudah ada 7 kartu di situ. Baik. Kartu yang pertama, ini yang kartu-kartu ini tidak saya buka secara terbalik ya, tapi kan ada kartu pendampingnya nanti. Seperti yang saya bilang tadi, di awal tahun masih akan ada banyak tantangan nih buat Cancer. Ini sebenarnya tantangannya kebawa dari tahun 2023 nih. Jadi ya namanya juga awal tahun ya, masih baru, belum bisa keluar dari situ ya, masih challenging untuk kalian. Masih gimana nih caranya kita beradaptasi dengan keadaan gitu kan. Kemudian kalian tetap harus struggling, tetap menjalani itu. Jangan menyerah, please Cancer, jangan menyerah. Karena memang ada banyak hal yang harus kalian hadapi di tahun 2024, terutama awal tahun. Awal tahun. Kita masih ngomongin awal tahun nih. Sebenarnya apa yang terjadi sih dengan tantangan-tantangan itu? Ini general reading ya, my dear Cancer. So ya, tentu saja bisa resonate, bisa tidak ya. Tapi mungkin ada, sedikit banyak bisa kalian jadikan kayak dasar dulu lah ya. Nanti gimana kita lihat pas terjadi di awal-awal tahun 2024. Oh, ini bagus. Ini adalah Ace of Swords. So, walaupun kalian masih punya banyak hal, struggling dengan beberapa hal yang ngikut dari 2024, tapi you can take your power back. Bisa kembali kalian kendalikan. Itu good news-nya. Bisa kalian kendalikan dengan baik ya. Untuk kartu yang kedua tuh saya bisa bolak-balik dengan kartu yang ini ya, Wheel of the Year. Tapi memang tantangannya di awal tahun bisa kalian atasi. So nggak usah khawatir, tantangan masih bisa diatasi. Masih di awal tahun, ada beberapa hal yang bisa kalian ambil sebagai kayak menuai hasil gitu ya. Menuai hasil dari apa yang kalian ingin capai. Jadi udah usaha kan kalian nunggu hasilnya. Walaupun hasilnya tidak sesuai atau mungkin tidak sebanyak apa yang kalian inginkan, jadi tidak sebanyak itu Cancer. Tapi tetap ada hasil di awal tahun.
Bahkan berhasil kan tadi ketika kalian mengambil kembali kekuatan kalian, take your power back, and then bisa terlampaui lah semua tantangan itu, kemudian bisa mendapatkan hasil dari semua yang sudah kalian usahakan di awal tahun. Queen of Pentacles. Ini hasil kalian ini ya, yang kalian hasilkan walaupun tidak sesuai atau tidak kurang lah dari ekspektasi kalian, tapi tetap ada hasil. Bahkan juga ada bantuan untuk kalian di awal-awal tahun ya, dalam hal karir, keuangan, dan bisnis nih. Ada bantuan dari orang baik yang memang tahu ketika kalian struggling dengan sesuatu hal itu yang berhubungan dengan karir, keuangan, dan bisnis kalian. Ada bantuan, dan bantuan ini dari orang yang lebih dalam tanda kutip tinggi. Bisa misalnya lebih tua dari kalian, atau dia atasan kalian, atau kolega kalian tapi mungkin dia lebih lama dari kalian, something like that ya. Atau rekan bisnis itu merupakan orang yang lebih dalam tanda kutip dari kalian. Jadi kayak orang itu lebih berpengalaman kayak gitu ya di awal-awal tahun, struggling tapi tetap ada yang dihasilkan dan ada bantuan gitu. Kemudian mendekati pertengahan tahun, ada lagi tantangan baru nih. Ini bukan yang lama yang kayak kalian hadapi sebelumnya dari tahun 2023 gitu. Ini baru tantangannya, karena kalian ketemu dengan orang yang ngerasa lebih dari kalian dalam tanda kutip, sehingga orang tersebut kayak menjadi pesaing dalam tanda kutip juga di dalam kehidupan kalian. Apakah itu berhubungan dengan karir, keuangan, dan bisnis? Iya. Apakah itu berhubungan dengan percintaan? Bisa juga di kehidupan kalian, kayak sehari-hari gitu, kayak keluarga atau pertemanan. Kalau ada Five of Sword ini kelihatan kayak ada orang yang iri kemudian ingin menggeser kalian. Tapi kan nggak usah khawatir tentang hal tersebut ya, kayak begitu kan setiap tahun juga ada ya. Berusaha dalam tanda kutip mengalahkan kalian. Tapi apakah usahanya akan berhasil? Coba kita lihat. Oke, apakah usahanya akan berhasil? Ada Four of Cups. Saya bisa bilang usaha orang tersebut tidak berhasil karena si Cancernya yang bilang bodoh amat lah. Bodoh amat tuh orang mau begitu, saya mah tetap jadi Cancer yang seperti ini gitu. Karena kalian bodoh amat dengan hal tersebut. Jadi ya orang kalau kepengen kayak melakukan sesuatu hal ke kita, tapi kitanya cuma bodoh amat, orangnya juga jadi ya udah, kayaknya nggak guna nih kayak mengusik Cancer gitu kan. Jadi ya udah, let it be aja. Tapi memang orang itu tidak berhasil kok menggeser kalian ya, so it's okay. Di pertengahan tahun The Hermit-nya muncul. Pertengahan tahun ini seperti Juni Juli gitu. Kalian tiba-tiba akan mendapatkan pencerahan di pertengahan tahun. Pencerahan dari apa yang selama ini kalian pikirkan, kalian cari, dan kalian dapet kliknya. Saya kan mau ini. Ini nih ada pencerahannya. Jadi memang awal tahun sampai pertengahan tahun tuh belum ada terlihat tapi nggak, masih samar-samar. Tapi pas pertengahan tahun Juni Juli gitu, dan kalian dapat melihat, wah ini loh jawaban yang saya cari selama ini gitu Cancer. Jadi itu adanya di pertengahan tahun yang saya sebut tadi, Juni Juli ya. Oke, terus Princess of Salisnya terbalik. Beberapa hal memang baru kelihatan pencerahannya aja, tapi belum secara real, secara benar-benar nyata apa hal tersebut gitu. Jadi kayak masih ya udah ada nih pencerahannya tapi belum ketahuan
seperti apa bentukannya, dan beberapa hal yang kalian tunggu juga belum datang. Di pertengahan tahun sampai menuju ke akhir tahun bahkan terjadi perubahan besar-besaran di dalam kehidupannya Cancer. Hai, jangan deg-degan dulu. Jangan langsung, wih, the tower. Oke, ini setelah Juli ya, setelah bulan Juli. So, setelah Juli ke sana tuh, kalian akan mendapatkan kayak, aduh, ini kok ada sesuatu yang gonjang-ganjing di kehidupan, kemudian jadi perubahan gitu kan, perubahan yang bahkan nggak kecil perubahannya, tapi tenang, ini perubahan buat apa tadi? Future. Ingat kartu pertama kalian, The Star, ini untuk future ya. Kalaupun seperti saya bilang tidak di 2024, ongoing aja. 2024-nya itu jadi kayak jalan untuk kalian gitu ya. Tuh, ada The Moon. Nah, karena memang lagi nggak bagus nih. Lagi nggak bagus, nggak terlalu kondusif setelah Juli ya. Jadi memang ada yang harus berubah. Dan kalian melihat perubahan itu sangat besar di kehidupan kalian. Yang harus kalian lakukan adalah intuisi kalian diasah lebih peka. Sehingga nanti kalian ketika itu terjadi nggak usah terlalu gimana-gimana dan kalian bilang, udahlah, namanya juga saya udah tahu kalau nanti pertengahan tahun, setelah pertengahan tahun, setelah Juli itu ada perubahan gitu. Yang penting kalian udah jaga-jaga, udah kemudian mempersiapkan diri jika hal itu terjadi. Ingat, this is for your future. Ini ada kartunya Sagittarius untuk Cancer yang punya relasi dengan Sagittarius atau punya Sagittarius di chart hidupnya. Ini juga muncul nih the Temperance. Tapi the Temperance di sini justru membawa angin baik loh untuk Cancer pada saat mendekati akhir tahun 2024. Karena banyak hal yang sudah kalian pertimbangkan, kemudian yang sudah terjadi perubahan besar-besaran, kalian udah mulai adaptasi dengan hal tersebut kan, dan menerima hal itu menjadi bagian dari kehidupan kalian. Jadi kalian sudah mempertimbangkan itu matang-matang. Five of Wands. Oke, pun kalau ada konflik di kehidupan kalian mendekati akhir tahun 2024, jadikan konflik itu justru menjadi kalian yang lebih kuat, bukan kalian yang terus terpuruk. Enggak lah ya, Cancer nggak kayak gitu, tenang aja. Apapun konfliknya, tenang aja, pasti ada solusinya. Akhir tahun nih, akhir tahun Ten of Pentacles. Kalian justru diberikan banyak hal luar biasa, tapi kalian saat itu juga tahu siapa yang bisa kalian percaya di sekitar kalian, ya orang-orang di lingkungan kalian, yang mana yang mungkin cuma ngomongin doang tanpa membuat kalian hidupnya lebih baik gitu ya. Oke, akhir tahun akan ada ya, untuk keuangan bagus, tapi tentu saja ada halang rintangnya, tapi justru dari orang-orang sekitar kalian. Kenapa begitu? Soalnya ada yang datang nih ke hidup kalian akhir tahun 2024. Oh, pantesan. Senang sih senang, tapi kok diomongin? Karena yang datang kepada kalian mungkin bikin jealous orang sekitar kalian nih. Kalau kalian menunggu jodoh, datangnya akhir tahun 2024. Kalau kalian menunggu jodoh ya, jodohnya tuh bisa jodoh karir, jodoh bisnis, bisa juga jodoh yang beneran kayak cinta-cintaan gitu. Dan itu ada di akhir tahun ya, my dear Cancer. So, itu yang dibacakan untuk tahun 2024. Dan yang saya lihat, kalian tidak bergelombang, sebergelombang di tahun 2023, tidak seperti itu. Tapi memang kayak turun dulu, terus naik, di ujungnya naik. Bahkan dengan adanya perubahan itu bukan akan menjatuhkan kalian. Iya, benar. Perubahan besar-besaran mendekat setelah pertengahan tahun itu memang luar biasa perubahannya, tapi bukan membuat kalian jatuh.
Ini kan kalau the tower kan kayak kita harus melompat dari zona nyaman ya, melompat dari tower yang terbakar. Tapi begitu melompat, bukan kalian menemukan kesulitan, justru sebaliknya kalian akan menemukan hal yang lebih luar biasa dibandingin kalau kalian nggak lompat gitu. Ini towernya terbakar. Nggak mungkin kalian berdiam saja di tower tersebut gitu kan. Lah, kebakaran terus ikutan kebakar dong. Ya, mendingan lompat. Karena pada saat melompat, kalian justru terselamatkan. Dan juga perubahan itu membawa sesuatu hal yang penting di kehidupan kalian. Gitu loh. Oke, so akhir tahun dan kelihatan, oh pantesan saya harus melompat dari zona nyaman, oh pantesan saya harus keluar dari the tower yang terbakar, karena yang akan datang kepada kalian itu luar biasa. Jodoh di bidang karir, di bidang bisnis, ataupun di bidang percintaan, gitu ya. Oke, so beberapa kartu akan saya buka lagi ini dari Oceanic Tarot. 1, 2, 3. Lagi-lagi kartu The Star. Jadi memang The Star adalah tagline untuk kalian di 2024. Ada hope, ada happiness. Oh, sorry, bukan The Star. Salah ya. Saya nggak baca, soalnya saya cuma lihat ininya, gambarnya. Ternyata ini bukan The Star, tapi The Sun. Nah, lebih bagus, jauh lebih baik lagi. Happiness, kebahagiaan. Oke, so tagline-nya adalah The Star and the Sun untuk 2024, kebahagiaan untuk kalian dan berhubungan dengan masa depan kalian. Memang tidak di depan ya, tidak di awal tahun, tapi ke arah akhir tahunnya itu justru jauh lebih baik ya. Ada apa lagi? Ada dualisme, iyalah, crossroad, ada two of swords. Kan kalian harus milih tadi. Ya, di di yang the temperance tadi harus ada pilihan buat kalian untuk menyelesaikan konflik ya. Adalah konflik mah nggak terlalu usah dipikirin. Oke, Eight of Swords, restriction. Memang kalian harus memilih mana yang boleh masuk di kehidupan kalian atau yang harus kalian gusah-gusah keluarin di 2024 karena nggak perlu. Nanti ujung-ujungnya nggak enak buat kalian ya. Oke, tanyakan 3 hal. 3 loh, 3. Nanti saya akan jawab dengan yes or no, 3-3-nya. 1 ya, ini 1. Ini yang kedua. Ini yang ketiga. Oke, jawaban pertama, pertanyaan kalian yang pertama, yes apa no? Oh no. Jawabannya adalah no. Untuk pertanyaan kedua jawabannya juga no. Pertanyaan ketiga baru jawabannya yes. So no, yes. So, yang seperti saya bilang, naik. Seperti itu ya. Turun dulu dikit kok turunnya, tapi terus naik di akhir tahun. Gitu. Oke, so menjawab apa? Menjawab yang saya bacain. Oke, dari Monology Oracle Card, coba kita lihat pesannya apa. Time to give rather than take. Banyak memberi ya, tahun 2024 kalian bakalan dapat kembalinya tuh dengan luar biasa. Dan mana kartunya? Apa yang harus kalian healing atau perbaiki di hidup kalian 2024? Home. Balik lagi ke rumah. Rumah itu bukan bangunannya, tapi ketika perasaan kalian merasa nyaman, berada di sekeliling orang-orang yang tepat. So, itu yang perlu kalian cermati di 2024. Terakhir, pesan dari Angels Guide. Tentu saja, Angels Guide-nya bilang apa? Aneh. No katanya. Karena tadi kan kartu kalian juga 2 kali no ya. So awal-awal tahun terutama ya. Nanti mendekati akhir baru yes. Jadi untuk kali ini jawabannya no. Pikirin lagi mana yang terbaik, mana yang perlu kalian antisipasi di tahun 2024 mulai sekarang. Karena sekarang kan belum 2024 ya.
Oke, so my dear Cancer, sekian bacaannya. Semoga ada yang bisa diambil dari situ. Tetap semangat ya. Dan saya doakan yang terbaik untuk kalian semua. Salam light, angel, and love. Bye-bye.